Halo semuanya, sekarang sudah jam 9.43 ini ya. Bentar lagi saya mau ngajar, tapi saya mumpung ingat mau intro dulu. Di video kali ini kita akan bahas buku Memang Jodoh. Saya lagi baca buku ini nyampe halaman 124 dan sudah ada beberapa hal yang ingin saya bahas sambil saya nunggu murid saya menghubungi. Kita mau bahas dulu tentang 100 halaman pertama yang sudah saya baca dari buku ini. Memang Jodoh ini adalah buku terakhir dari Marah Rusli, penulis Siti Nurbaya. Pas nemu buku ini, saya itu baru sadar kalau saya belum pernah ternyata baca Siti Nurbaya. Yang saya tahu tentang Siti Nurbaya itu ya cuma dari buku pelajaran waktu masih sekolah, dari sinetron dulu sempet sekilas waktu saya masih kecil banget, tapi udah nggak tahu lagi apa itu ceritanya. Tahu sih ceritanya, cuma maksudnya udah nggak ada memori lagi tentang film itu. Jadi ya itulah yang agak saya sayangkan sebenarnya ya, karena Siti Nurbaya ini adalah satu karya klasik dari negara kita, tapi ternyata akses untuk karya itu kok terbatas banget gitu buat kita. Di perpustakaan sekolah nggak ada, di toko buku juga susah nyarinya. Ya gitulah, jadi ini adalah buku terakhir dari Marah Rusli yang diterbitkan tahun 2013, tapi ceritanya dibuat sejak dia masih muda. Oke, cetakan pertama 2013, yang edisi kedua, cetakan pertamanya tahun 2015. Ini penerbitnya adalah Konita dari Mizan, ya kan? Memang Jodoh ini sendiri adalah novel biografi dari Marah Rusli sendiri yang menceritakan tentang kisah cintanya dengan istrinya, dan di kata pengantarnya yang ditulis oleh cucu dari Marah Rusli, buku Memang Jodoh ini adalah cara beliau untuk memprotes anjuran poligami dari keluarga di Padang. Buku ini menggambarkan bagaimana keras hati beliau dalam menentang poligami, tapi disampaikan dengan cara yang santun. Dan inilah mengapa buku ini baru diterbitkan di tahun 2013, walaupun Marah Rusli sendiri menulisnya sejak dia masih muda, karena menghormati orang-orang yang masuk ke dalam cerita ini, dan karena sekarang zaman sudah banyak berubah, sehingga pastinya apa yang disinggung, apa yang diprotes oleh Marah Rusli di dalam kisah di buku ini mungkin sudah banyak yang tidak relevan saat ini, sehingga ceritanya jadi lebih mudah diterima oleh kita. Dan orang-orang yang ada di dalam buku ini kebanyakan sudah meninggal, jadi ya mungkin beliau merasa oke, sekarang sudah aman untuk diterbitkan bukunya. Memang Jodoh ini bercerita tentang Hamli, seorang pemuda dari Padang yang dia setelah lulus SMA seharusnya melanjutkan sekolah ke Belanda, tapi karena tidak mendapat izin dari ibunya, akhirnya dia memilih untuk mengambil pendidikan di Bogor. Dan di Bogor itulah dia ketemu sama calon istrinya, dan singkat cerita pernikahan beda suku itu tidak disetujui, dan ya disitulah nanti dramanya kita akan mengalaminya bersama. Dari awal, sejak masuk ke cerita tentang Hamli ini, saya membaca tentang adat istiadat orang Minang yang saya merasa agak unik gitu ya, karena secara pribadi saya tinggal bersama orang Minang itu sejak usia 16 tahun, sekarang 33, berarti hampir separuh hidup saya bareng tinggal bersama orang Minang. Dan ketika membaca buku ini, saya merasa ternyata seperti itu ya adat orang Minang. Waktu saya mau nikah, waktu itu pernah saya dulu tinggal numpang di rumah mertua kakak saya yang orang Minang, dan beliau itu pernah bilang ke saya, jangan nikah sama orang Padang karena laki-laki Padang itu suka kawin gitu. Tapi ya namanya udah jodoh, mau gimana lagi. Dan ternyata di buku ini juga disinggung tentang hal itu, bahwa laki-laki apalagi yang punya darah biru ya, mungkin istilahnya di sini keturunan raja di Padang itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka untuk poligami. Dan murid saya sudah menghubungi, jadi kita lanjut nanti. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi tentang adat istiadat orang Minang ini tadi ada banyak di awal itu disinggung sama Marah Rusli di sini melalui dialog Hamli dengan ibunya. Dia mengkritik tentang pernikahan ya pada umumnya di adat
Padang yang ternyata relasi antara suami dan istri dalam adat Padang zaman dulu menurut saya itu benar-benar transaksional ya sepertinya. Waktu bacanya itu sampai saya itu nanya sama suami, emang sampai segininya ya dulu di Padang tradisi pernikahannya ya, karena dia juga orang sekarang gitu, jadi dia juga nggak terlalu tahu ya. Dia bilang ya mungkin kayak gitu, cuma dari yang saya ingat dari percakapan saya dengan mertua kakak ya samar-samar memang saya mengingat beliau itu sering mengatakan kalau orang Padang, terutama yang masih tinggal di Padang dan terutama yang masih mempunyai silsilah status sosial yang cukup tinggi, tradisi pernikahan yang transaksional seperti itu memang apa ya, bisa dibilang umum diketahui gitulah ya, walaupun mungkin sekarang sudah nggak terlalu seperti itu lagi, wallahu alam, karena orang-orang Minang yang ada di sekeliling saya juga sudah nggak terlalu mempraktekkan yang ada di buku ini kayaknya. Cuma itu jadi wawasan yang menarik tentang anak istri. Hamli mengatakan, seperti yang telah kukatakan, istri harus dinafkahi oleh suaminya dan anak patut dipelihara oleh ayahnya. Jadi kau mau mengubah adat istiadat Padang ini. Jadi ternyata ini adalah prinsip yang dipegang oleh Hamli yang ternyata secara adat tidak seperti itu kalau dalam tradisi orang Minang. Apa ya, bahkan mertua kakak saya sendiri juga waktu itu bilang yang lebih berkuasa atas seorang anak itu adalah mamanya gitu atau pamannya gitu. Di sini yang dimaksudkan oleh Hamli dia yang seperti itu. Jadi dia ingin bahwa anak dan istrinya itu nanti ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi nggak perlu orang lain dalam tanda kutip ikut ngurusin, ikut mikirin anak dan istrinya gitu kurang lebih. Lalu antara interaksi suami dan istri ini yang menurut saya paling menarik di sini. Hamli di sini mengatakan bahwa di antara adat istiadat Padang itu telah pincang, tidak sesuai lagi dengan kehendak zaman sekarang, lebih-lebih dalam perkawinan. Di sini dijabarkan panjang lebar. Yang pertama, perkawinan dipandang sebagai perkara ibu, bapak, dan mama, bukan perkara anak yang akan dikawinkan. Sehingga anak yang akan menjalani dan akan merasakan buruk baik perkawinan itu seumur hidupnya tanpa tahu apa-apa, harus menurut saja kehendak orang tua atau mamanya. Herankah kita kalau perkawinan yang demikian jarang yang selamat dan lekas putus. Kemudian yang kedua, karena suami dipandang sebagai seorang semenda. Semenda itu maksudnya pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum. Jadi orang datang gitu maksudnya, bukan menjadi bagian dari keluarga. Kalau pandangan kita secara umum sekarang kan kalau sudah menikah ya berarti suami menjadi bagian dari keluarga istri dan si istri juga menjadi bagian dari keluarga suami, menjadi satu. Sementara kalau yang disebutkan di buku ini, seorang suami walaupun dia sudah menikah dengan istrinya, maka dia tetap menjadi orang lain di keluarga istrinya. Berdasarkan buku ini ya, suami dipandang sebagai seorang semenda yang tak punya hak apa-apa atas istri dan anaknya, sehingga dia tidak punya tanggung jawab atas anak dan istrinya itu. Di mana-mana suami itu dipandang sebagai kepala keluarga, sehingga dia bertanggung jawab penuh atas anak dan istrinya yang harus dipelihara dan dibelanya, seperti yang saya sebutkan barusan tadi. Menurut sifat-sifatnya sebagai manusia, memang dialah pemelihara dan pembela. Tetapi mengapa di Padang ini dia dijadikan orang yang harus dipelihara dan dibela, sehingga tiada dapat dia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan bapak. Jadi yang disinggung Hamli di sini nih seperti konsepnya benar, tapi prakteknya aneh gitu. Jadi pertanyaan dia kan seperti itu. Suami itu harusnya kan yang terhormat, yang dia bertanggung jawab atas anak dan istrinya, tapi kenapa kok malah harus dipelihara, bahasanya ya, dipelihara dan dibela, sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dan jawaban ibunya adalah sebab dia dihormati karena keturunannya yang mulia dan kebangsawanannya yang tinggi. Keturunannya yang mulia dan kebangsawanannya yang tinggi itu diperoleh jika dia dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Itulah sebabnya dia dihormati dan dimuliakan. Tapi kalau tidak, mengapa dia masih dihormati dan dimuliakan? Hanya karena ingat pada nenek moyangnya dahulu yang telah menjelaskan kewajibannya itu. Dan seterusnya panjang yang ketika saya baca ini, saya jadi teringat momen-momen ketika saya ada di keluarga Minang gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, memang seorang kepala keluarga di keluarga Minang itu sebegitu dihormatinya ya, sampai-sampai tuh misalnya ini yang paling sederhana aja, di meja makan itu kursinya khusus, piringnya khusus,
ketika kita makan hidangan untuk beliau itu ya khusus, dan nggak boleh anak-anaknya atau siapapun di rumah itu ngambil dari wadah tempat makannya itu misalnya. Sementara kalau di budaya saya orang Jawa gitu kan, kalau makan ya udah bareng sama-sama gitu. Yang mungkin sebenarnya kalau di Jawa yang zaman dulu mungkin juga sama seperti itu ya. Cuma ya itu tadi yang berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Dan kenapa seperti itu? Karena seperti disebutkan di sini, karena dihormati, sebegitu dihormatinya kepala keluarga. Tapi ternyata di sisi lain itu kesannya hanya seperti dipelihara. Waktu saya baca kata dipelihara ini, kadang kalau dipikir-pikir memang jatuhnya jadi seperti dipelihara, bukan jadi dihormati gitu. Karena kalau kita lihat lagi, peran dia sebagai seorang kepala keluarga di situ memang hanya untuk dihormati. Dia seperti tidak punya hak tadi atas anaknya dan istrinya. Jadi menarik kan? Jadi kayak ada yang miss secara praktik dan secara pemahaman dalam hal tradisi ini. Dan yang lebih ekstrim lagi ya menurut saya di sini, Hamli mengatakan kasarnya sebagai seorang laki-laki yang diterima hanya untuk memberi keturunan kepada istrinya, sehingga seorang laki-laki yang dihargai, dimuliakan dan digemari keturunannya dibeli dengan uang jemputan atau harta benda agar mau memberikan keturunan kepada seorang perempuan. Dan seterusnya, lalu dia mengatakan, adakah hubungan yang demikian akan dapat membawa kenikmatan berumah tangga? Dapatkah seorang suami merasakan cinta sejati istrinya yang harus dipandangnya seperti kenalannya di jalanan? Itu benar-benar kritikan tajam ya menurut saya. Pas saya baca bagian ini, saya memaklumi kenapa buku ini menunggu sampai 57 tahun atau 50 tahun ya untuk bisa diterbitkan, karena saya berpikiran kalau misalnya buku ini dulu diterbitkan ketika orang-orang yang dia singgung ini masih hidup, ini bisa jadi perang besar kayaknya, karena kritikannya setajam ini. Dia mengatakan bahwa hubungan pernikahan yang seperti itu adalah hubungan yang tercerai dan percampuran yang tersembunyi. Dia menjelaskan, tidakkah hubungan yang tercerai namanya apabila suami tak boleh berkata-kata dan berdekat-dekatan dengan istrinya di muka orang lain, atau berjalan bersama-sama di jalan raya. Saya tuh mikirnya sampai segitunya ya, nggak boleh jalan bareng kok, aneh gitu. Dan seterusnya, ini percakapan yang panjang di awal sampai halaman 70-an. Ini isinya adalah dialog antara Hamli dengan ibunya, di mana dia kritik habis-habisan ya tradisi pernikahan yang akhirnya memancing diskusi juga antara saya dengan suami. Hal yang kedua yang menarik perhatian saya adalah tentang tradisi beragama. Diceritakan bagaimana walaupun kita itu sudah begitu mengakar keislamannya pada zaman ini, tahun 1920-an di mana buku ini dibuat, tapi ternyata praktik perdukunan, kemudian kepercayaan terhadap ramalan itu masih sangat kuat, seperti yang saya pernah sampaikan di review buku Manusia Harimau. Itu buku dibuat tahun 1980-an ya kalau nggak salah, dan ternyata praktik beragama Islam itu masih juga seperti itu. Pas saya baca di bagian-bagian itu ya rasanya lucu aja gitu, bagaimana mereka mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, tapi sedang membicarakan topik tentang ramalan, tentang reinkarnasi, tentang dukun dan sejenisnya gitu. Jadi ya lucu aja gitu buat saya, tapi ya memang begitulah adanya gitu. Bahkan sampai sekarang juga, ngomong-ngomong ayam tetangga ini heboh banget dari tadi ya. Ya seperti itulah kenyataannya praktik beragama Islam masyarakat kita masih jadi PR kita bersama untuk memperbaiki. Dan sekarang saya sudah sampai di bagian dimana Hamli dan calon istrinya, siapa tadi namanya ya, Denwati, sudah mulai bertemu dan sudah mulai seru. Ini loh sukanya kalau baca buku romance itu, apalagi romance zaman dulu, cute kan, kadang cuma lihat-lihatan, bicara sendiri di dalam hati gitu, jadi rasanya geli aja gitu bacanya. Oke, nanti kita lanjut lagi.
Oke, update kedua, saya sudah sampai di halaman 332. Ini sudah banyak hal lain yang menarik perhatian saya. Yang pertama tentang pandangan konsep poligami dalam perspektif si perempuannya ya, Denwati ini. Di sini juga diceritakan bagaimana pandangan Denwati terhadap praktik poligami, dan menurut saya cukup bagus ya. Tadinya saya sudah siap-siap mau emosi kalau misalnya dia mau ngomongin poligami kemudian mengaitkannya dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi ternyata enggak. Menurut saya bagus ya, karena kadang-kadang pemahaman tentang poligami kalau digambarkan dari sudut pandang perempuan itu menurut saya kurang tepat, tapi saya suka yang dituliskan di sini. Kemudian kaitan antara agama dengan kepercayaan mistik ternyata sangat kuat di buku ini, tapi ya wajar sih ya, apalagi karena ini settingnya orang Padang dan di zaman Belanda lagi kan, jadi ya memang wajar gitu kalau orang zaman dulu masih sangat mempercayai hal-hal yang mistis. Ya memang percaya nggak percaya, hal-hal seperti itu memang ada dulu, bahkan sampai sekarang. Dan ternyata pernikahan Hamli dan Denwati ini kan tidak menyertakan ibunya Hamli ya. Maksudnya mereka hanya memberi kabar kepada ibunya Hamli. Yang ini saya agak kurang paham apa maksudnya, kenapa kok mereka nggak ngabarin gitu ibunya, sementara Hamli minta izin gitu sama ayahnya tapi kok nggak ke ibunya, padahal kan orang Padang itu harusnya apa-apa ke ibunya gitu kan. Ini sih yang bagian yang saya kurang paham kenapa bisa seperti itu. Setidaknya ngasih kabar gitu loh, kok nggak ada kabar sama sekali. Dan karakter ibunya Hamli ini bener-bener, kalau dari latar belakangnya dia sendiri aslinya orang Jawa, hanya karena sudah sangat lama tinggal di Padang maka kemudian dia sudah seperti orang Padang dan akhirnya mengikuti adat istiadat Padang. Dia sendiri bercerai dengan ayahnya Hamli karena berdasarkan apa yang diceritakan di buku, dia itu juga tidak setuju dengan adat istiadat Padang itu. Sementara ketika anaknya sendiri, Hamli, kemudian bahasanya melakukan pemberontakan terhadap adat itu, kok dia nggak dukung, itu menurut saya agak aneh. Dan juga bagaimana cara pandang dia terhadap menantunya Denwati ini agak unik, karena pas kabar pernikahan mereka sampai kemudian disampaikan bahwa istri dari anaknya itu adalah seorang nyai. Saya paham kalau di zaman dulu terutama panggilan nyai itu identik dengan gundik Belanda, tapi karena dia aslinya leluhurnya orang Jawa, masakah nggak ada pandangan lain terhadap istilah itu gitu loh. Karena nyai kalau dalam pandangan orang Jawa pribumi itu bisa saja adalah seorang yang terhormat sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang orang kalau sudah emosi memang jadi nggak masuk akal sih. Sudah mulai menarik ceritanya. Karakter Denwati ini saya suka banget sama dia, tegar. Saya bisa lihat dia sebagai seorang perempuan yang terhormat, yang teguh pendiriannya dan sangat menghormati dan mencintai suaminya. Keren banget. Ini juga sambil ngedit videonya ternyata saya sudah ngomong banyak sekali, jadi habis ini nanti kita akan closing gimana review terakhir dari buku Memang Jodoh. Ini kalau saya jadi suaminya, udah saya langsung ceraiin aja perempuan kayak gini sih. Oke, update terakhir, saya sudah selesai baca bukunya dari halaman 300-an sampai selesai. Ini jumlah halamannya 535. Terus terang saya kurang menikmati bagian akhir dari buku ini karena ceritanya sudah mulai terasa monoton dari setelah Hamli dipindahkan ke Sumbawa dan seterusnya sampai akhirnya dia pensiun. Ya rasanya monoton aja karena sudah nggak terlalu intens konfliknya, dan sepanjang hidupnya Hamli itu kan permasalahannya hanya karena terikat pada masalah adat istiadat dan usaha untuk dikawinkan terus gitu sama orang-orang dari kampungnya. Jadi rasanya sudah mulai repetitif dan monoton. Tapi ya tetap saya hargai karena memang ini novel biografi, jadi ya dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
buku ini tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, menceritakan bagaimana kisah hidupnya Hamli sampai dia pensiun, dan ada bagian di mana dia ikut berjuang ketika masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu juga di situ diceritakan dalam bentuk lebih banyak narasi, tidak banyak dialog. Akhirnya jadi bosen, tapi ya karena memang nggak ada banyak hubungannya dengan topik utama dari buku ini, jadi ya saya memaklumi kenapa ditulis dalam bentuk yang sedikit berbeda dengan bagian yang di sebelumnya. Dan kayaknya secara garis besar apa yang perlu saya omongin tentang buku ini sudah saya sampaikan. Setelah baca buku ini saya jadi bersyukur dengan segala perubahan yang terjadi sekarang, karena kalau misalnya adat istiadat seperti yang tertulis di buku ini masih berlanjut, ya bisa jadi saya sama suami saya nggak akan nikah karena pasti akan sangat berat. Dan bagian yang paling saya suka dari buku ini tentu saja adalah peribahasa-peribahasa yang sekarang sudah sangat jarang kita temukan. Ada beberapa yang bahkan saya nggak tahu maknanya apa, sampai googling pun nggak ketemu artinya. Ada bait-bait syair juga yang ya rasanya ketika membacanya jadi terbawa suasananya seperti seolah-olah kita sedang berada pada zaman itu. Itu aja reviewnya. Saya rekomendasikan banget untuk dibaca, terutama untuk teman-teman yang punya perhatian besar sama isu-isu sosial, adat, budaya, dan tradisi. Ini menarik sekali untuk jadi bahan kajian sepertinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai sejauh ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.